Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai nikmat sehat, waras akal dan waras hati. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Pernyataan tegas yang sering didengungkan oleh para tokoh agama dan bangsa, bahwa setiap warga negara berkedudukan sama dan setara di hadapan hukum. Namun, pernyataan itu rupanya masih jauh panggang dari api, tidak sesuai dengan fakta dan jauh dengan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Banyaknya ketidakadilan sikap dalam memperlakukan orang lain yang dianggap tidak setara, seperti fasilitas lebih bagi orang kaya dan penguasa, sementara orang-orang miskin dan lemah sengaja dijauhkan dari fasilitas itu, dan bahkan untuk hidup normal pun mereka kesulitan. Mereka dianggap sebagai warga negara yang lebih rendah. Begitu juga dalam sosial keagamaan masyarakat Nusantara, masifnya praktik-praktik feodalisme beragama di tengah kehidupan umat Islam, seperti perilaku para imigran gelap dari Yaman yang memposisikan diri mereka sebagai manusia mulia dan terhormat, satu-satunya kelompok manusia yang merasa memiliki otoritas surga dan neraka, dan mampu menjamin garansi keselamatan bagi siapapun yang setia dan bersedia menjadi jongos-jongos mereka, serta mengikuti jejak-jejak mereka. Kaum imigran gelap Yaman yang mengaku-ngaku bagian dari duriyah Nabi itu, menjadikan Islam sebagai agama nasab dan kekuasaan, yang diwariskan kepada mereka untuk dieksploitasi, sebagai sumber daya untuk meraih kehidupan mulia dan terhormat, bergelimang harta dan kekuasaan, serta otoritas agama. Padahal, sepanjang sejarah penyebaran ajaran agama Islam, Nabi Muhammad SAW membawa Islam sebagai ajaran ilmu pengetahuan dan kemanusiaan, agar manusia lebih mengenal diri mereka sendiri untuk kemudian lebih jauh mengenal Allah sebagai Tuhan semesta alam. Sikap-sikap feodalisme para Habib Ba'alwi yang mengaku bagian dari keluarga Nabi, mereka membatasi diri dan memposisikan mereka sebagai manusia-manusia mulia berkasta tinggi yang harus dihormati. Sementara kelompok manusia selain golongan para Habib itu, hanyalah dianggap sebagai manusia-manusia rendah dan hina, dan keselamatan hidup mereka hanya tergantung pada kesetiaan terhadap para Habib itu. Mendewakan Habib Ba'alwi Yaman merupakan ciri mentalitas inferior serta feodalisme agama masyarakat Islam Indonesia. Kedua hal tersebut, dari sejak zaman kolonial Belanda hingga saat ini, sengaja dipupuk dan dibiarkan mengakar di bumi Nusantara, agar warga bangsa ini selamanya bodoh dan setia, menjadi budak-budak dan kacung-kacung para penjajah, untuk kepentingan politik atau kelompok tertentu. Hingga saat ini pula, kita sangat mudah mendapatkan ciri-ciri bahwa karakter itu masih hidup dan ada dalam bawah sadar anak-anak bangsa. Dua karakter itu diantaranya berjiwa feodal dan berwatak lemah. Hal itu sangat jelas terlihat, begitu lemahnya daya nalar umat Islam dalam menangkap kesan-kesan perilaku buruk manusia-manusia yang mengaku bagian dari keluarga Nabi, percaya dan menerima begitu saja berbagai doktrin-doktrin sesat para Habib imigran gelap Yaman. Fakta itu begitu jelas tercermin pada perilaku kaum Nahdliyin yang memuja-muja setinggi langit para Habib imigran gelap dari Yaman, memberikan penghormatan dan kemuliaan, melebihi penghormatan kepada orang tua dan leluhur-leluhur mereka. Padahal, para imigran gelap dari Yaman itu didatangkan Belanda, sejatinya adalah untuk kepentingan politik kolonial penjajah Belanda, dalam menggembosi kekuatan para kiai dan ulama Nusantara keturunan Wali Sogu, serta menghapus jejak-jejak sejarah dan ajaran Wali Sogu di tanah Nusantara. Inilah penjelasannya, mengapa para Habib Ba'alwi itu memiliki banyak pengikut, walaupun sikap-sikap mereka jauh di bawah kemuliaan para ulama Nusantara, apalagi perilaku mereka bertentangan dengan hukum-hukum positif sekalipun.
kedatangan imigran gelap Yaman dan turunannya, baik para Habib Ba'alwi dan non-Ba'alwi di tanah Nusantara, mereka tak lebih dari sekedar parasit berbahaya. Mereka hanyalah hama-hama penyakit dan perusak yang harus segera dimusnahkan dan dilenyapkan hingga tak tersisa, agar anak-anak negeri ini dapat tumbuh subur dan berkembang, menjadi sehat, cerdas, dan pintar dalam menjalankan kehidupan sosial keagamaan sesuai maksud-maksud syariah. Sehingga kehidupan umat Islam Indonesia senantiasa terjaga keseimbangan hidup mereka antara kepentingan diri dan orang lain sebagai makhluk sosial. Akibat perilaku zolim para keturunan imigran gelap Yaman terhadap kaum Nahdliyin, dari perbuatan jahat dan sesat yang mengatasnamakan keluarga Nabi, nyata-nyata telah membuat masyarakat awam semakin bodoh, menganggap apapun yang diucapkan para Habib Ba'alwi itu sebagai kebenaran. Dari itu, wahai kaum Nahdliyin, lihatlah para Habib cucu Ubaidillah yang kalian yakini sebagai bagian dari dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kini kehidupan para imigran gelap Yaman di Nusantara betul-betul telah tenggelam dalam kenikmatan. Betapa enaknya menjadi manusia yang dilahirkan dari garis keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dihormati dari sejak dalam kandungan, mereka terpandang sejak gema tangisan pertama, dan mereka dianggap dari golongan yang diistimewakan, bahkan ketika belum bisa mengucap sepatah kata pun. Padahal, keistimewaan itu bukan untuk para Habib Ba'alwi imigran gelap Yaman, tetapi hak keistimewaan itu mestinya hanya pantas dimiliki oleh mereka yang benar-benar terbukti memiliki garis keturunan keluarga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memperkuat persepsi umat Islam terhadap status sosial para Habib sebagai bagian dari dzurriyyah Nabi, dan untuk memperoleh kemuliaan serta kehormatan sebagai manusia berdarah suci, para Habib itu menanamkan doktrin-doktrin sesat terhadap kaum Nahdliyin yang telah berabad-abad sebelum kedatangan para imigran gelap Yaman. Kaum Nahdliyin telah bermahabbah dan meyakini Wali Songo sebagai dzurriyyah Nabi. Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka membangun kesejarahan baru untuk keluar dari sejarah kelam yang terusir dari berbagai tempat belahan dunia. Mereka kemudian masuk dan menjadi bagian dari umat Islam, agar mereka mendapatkan perlindungan dan tak lagi terusir dari habitat yang mereka bangun. Begitu pula di tanah Nusantara, tanpa disadari, umat Islam khususnya kaum Nahdliyin telah tertipu berbagai doktrin sesat dan menyesatkan orang-orang Yahudi yang ditanam ke dalam otak dan hati kaum Nahdliyin. Dengan pelan dan pasti, hari ini kaum Nahdliyin betul-betul telah terperdaya, terbuai dan terperangkap jebakan berbagai rayuan dusta kaum Yahudi, sosok pembohong yang selalu menutupi kebenaran dengan kepalsuan, sehingga di antara kaum Nahdliyin banyak yang tertipu dan menganggap orang-orang Yahudi itu satu-satunya pemilik kebenaran, mengatasnamakan keluarga Nabi. Dari besarnya penghormatan dan dalamnya kecintaan kaum Nahdliyin terhadap dzurriyyah Nabi, mereka rela mengorbankan harta benda dan bahkan jiwa sekalipun untuk membela kehidupan mereka. Namun, di tanah Nusantara ini, berbagai keistimewaan dzurriyyah Nabi itu telah dirampas oleh para Habib Ba'alwi imigran gelap turunan Yahudi Yaman. Mereka saat ini enggan melepas atribut keistimewaan dan kemuliaan yang terlanjur disematkan umat Islam, apalagi mengakui berbagai kedustaan mereka. Di antara gelar keturunan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Nusantara ini, atau bahkan di seluruh belahan dunia manapun, tak ada dari mereka yang memiliki garis keturunan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedekat Sayyidah Fatimah Zahra putri Nabi. Tetapi mengapa Sayyidah Fatimah itu tak memiliki keistimewaan apapun di depan hukum? Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, bila Fatimah sekalipun melakukan pelanggaran hukum, maka Nabi sendiri yang akan mengeksekusi Fatimah atas kesalahannya. Itulah sebabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa kemuliaan manusia bukanlah karena anak keturunan siapapun, tetapi kemuliaan manusia hanya karena takwanya. Sementara di tanah Nusantara ini, mereka para cucu Ubaidillah turunan Yahudi yang mengaku-ngaku keturunan keluarga Nabi,
Ketika mereka melakukan pelanggaran hukum, justru para habib itu menuntut keistimewaan di depan hukum. Inilah kesesatan nyata ajaran jahiliyah para habib Ba'awi yang jauh dan bertolak belakang dengan ajaran Nabi. Sementara para ulama hanya diam dan bisu ketika menyaksikan perilaku para turunan Habib Ba'awi pengkhianat bangsa, seakan-akan mereka memaklumi atas kelakuan-kelakuan buruk dan menyimpang, dan bahkan menjadikan kewajaran setiap perilaku mereka yang menyesatkan umat Islam. Padahal, apa yang mereka pertontonkan di tengah-tengah umat Islam, semua itu tak pernah ada dalam ajaran agama Islam, dan tak pernah dicontohkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang dilakukan para Habib Ba'awi itu, sesungguhnya merupakan pengkhianatan terhadap Nabi dan ajaran agama Islam, sebab mereka nyata-nyata telah menentang dan bertolak belakang dengan ajaran Nabi. Upaya besar imigran gelap Yaman turunan Yahudi dalam mengekalkan posisi sosial mereka di tanah Nusantara. Setiap hari seluruh umat Islam diperdengarkan berbagai doktrin-doktrin sesat dengan dalil-dalil palsu, serta berbagai cerita hurafat tentang kehebatan dan kemuliaan leluhur mereka. Sehingga anak-anak bangsa pribumi bermahabbah kepada mereka, lalu pelan-pelan bangsa pribumi dianggap sebagai budak turunan bangsa rendahan di hadapan mereka. Padahal kenyataannya, leluhur bangsa pribumi sendiri jauh lebih hebat daripada leluhur Ba'awi yang mengaku cucu Nabi itu. Leluhur bangsa Nusantara sejak berabad-abad yang silam telah dikenal sebagai bangsa kuat dan besar. Mereka berhasil menyatukan 1.700 pulau dan lebih dari 700 bahasa, mempersatukan berbagai suku bangsa di seluruh kawasan Nusantara, merupakan bukti tak terbantahkan sebagai kehebatan leluhur bangsa Indonesia. Leluhur bangsa kami telah menunjukkan keberanian dan perlawanan terhadap bangsa asing yang mencoba menguasai bangsa kami, seperti Raja Kertanegara menolak tunduk dan justru memperlakukan utusan penguasa kekaisaran Mongol dari dinasti Yuan, yaitu Menshi, dipermalukan seperti pencuri yang dipotong telinganya dan diusir dari kerajaan Nusantara tahun 1293. Pemerintahan sistem monarki absolut di zaman pra-kemerdekaan bangsa Nusantara telah menjadi gambaran besar bagi para tokoh terhadap upaya adanya sistem kekuasaan baru yang dapat menjaga persatuan dan keutuhan bangsa-bangsa di seluruh Nusantara. Para tokoh bangsa, bersama para kiai dan ulama, pemangku adat dan seluruh warga pribumi Nusantara, telah berhasil merumuskan kesepakatan bersama terwujudnya sistem pemerintahan baru, yang diyakini mampu memayungi segenap bangsa-bangsa Nusantara, untuk bersama-sama dalam satu komitmen, membangun sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para leluhur kami dengan darah dan nyawa, dan seluruh entitas bangsa yang melanjutkan cita-cita perjuangan para leluhur demi mewujudkan bangsa Indonesia yang besar, maka seluruh warga bangsa Indonesia berkewajiban menjaga marwah kebangsaan yang dibangun dengan susah payah, dan seluruh pribumi harus merdeka dari segala bentuk penjajahan apapun, termasuk penjajahan spiritual, dengan selalu berpegang pada falsafah hubbul waton minal iman. Perjuangan dan pengorbanan para leluhur dalam mewujudkan kemerdekaan dari segala penjajahan di tanah Nusantara sejatinya adalah cita-cita besar mereka untuk kehidupan kita hari ini. Namun demikian, masih banyak di antara anak-anak bangsa yang hingga hari ini masih tidak cerdas bersikap, masih bermental inlander, menganggap bangsa asing dan apa yang dibawa mereka lebih superior dari bangsa sendiri. Akibatnya, semua yang berbau asing dan turunannya, seperti kehidupan imigran gelap Yaman turunan Yahudi di Nusantara, yang diwarisi berbagai pengkhianatan datuk-datuk mereka terhadap para ulama dan kiai serta putra-putri bangsa, justru mereka disanjung-sanjung penuh hormat bagaikan raja. Padahal di balik itu semua, berbagai rencana busuk kaum Yahudi itu tanpa disadari oleh umat Islam, diam-diam telah membelit dan mencengkeram para tokoh bangsa, menguasai dan menghapus seluruh pengaruh para kiai dan ulama, yang sejak dahulu telah membentuk karakter kehidupan bangsa Nusantara yang damai, gotong royong, saling menghargai dan menghormati antara sesama. Indonesia.
Atas kesadaran itulah wahai anak-anak bangsa pribumi, sepatutnya kalian semua bertanya, bagaimana kejamnya perlakuan para penjajah terhadap leluhur-leluhur bangsa Nusantara yang telah rela berjuang dan mengorbankan apapun, yang sejatinya mereka hanya menghendaki kemerdekaan bangsa untuk kita nikmati hari ini. Kalian putra-putri bangsa, sebaiknya merenung diri, bagaimana upaya para leluhur kita yang berjasa besar memberikan kemerdekaan bangsa kepada kita hari ini dari para penjajah. Tidakkah kalian pernah mendengar sejarah hiruk-pikuknya takbir yang menggema dan kepalan tangan para pahlawan di Surabaya? Saat ini, di tengah-tengah lingkungan kita, telah banyak dipertontonkan berbagai perilaku buruk manusia-manusia biadab keturunan Yahudi. Mereka bukan saja membawa misi-misi kesesatan dalam praktik beragama, tetapi mereka juga berupaya mengadu domba untuk menghancurkan persatuan yang telah dibangun oleh para leluhur bangsa. Maka tidak salah ketika para kiai dan seluruh umat Islam mempertanyakan keabsahan ketersambungan nasab orang-orang Yahudi turunan Ba'awi imigran gelap dari Yaman yang mengaku-ngaku cucu turunan keluarga Nabi Muhammad SAW. Turunan orang-orang Yahudi itu, baik tua maupun muda, terus bersuara lantang melontarkan berbagai doktrin sesat, begitu percaya diri menjadi wakil-wakil Allah dan Rasulullah, dengan kata-kata laknat dari mulut mereka, menghina dan mengancam siapa saja yang berani mengusik status kehidupan sosial mereka yang zolim dan jahat. Apa yang dilakukan cucu Ubaidillah itu, semata-mata mereka tidak rela kehilangan sedikit pun kenikmatan, betapa jumawa, setelah mereka duduk di atas singgasana kehormatan dan kemuliaan dengan cara batil, setelah merebut tahta manisnya kemuliaan, serta penghormatan besar dari umat Islam, atas klaim sesat turunan Yahudi itu sebagai cucu Nabi. Wahai kaum Nahdien, lihatlah perut para Habib Ba'awi Yahudi yang semakin gendut dan membuncit itu. Makanan dan minuman yang kalian suguhkan sebagai tanda kemuliaan mereka, telah membuat mereka tidak rela kehilangan, apalagi melepas gelar mulia dan terhormat, yang selama berabad-abad telah mereka nikmati, walaupun dengan cara-cara batil dengan menipu, dan mendustakan Nabi dan sabda-sabda Nabi. Selama ini berkembang doktrin-doktrin sesat para Habib cucu Ubaidillah di masyarakat Muslim, bahwa seseorang yang bergelar Habib adalah manusia mulia, yang wajib dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat Muslim. Soal orang tersebut soleh ataupun tidak, menurut pengakuan orang-orang Yahudi itu, yang terpenting, di dalam darahnya mengalir darah Nabi Muhammad SAW. Inilah kesesatan nyata yang ditebar oleh para Habib Ba'awi imigran gelap Yaman. Nasab yang mereka rampas secara batil dari keluarga Nabi itu, menjadi modal mereka mencari penghormatan secara absolut dari umat Islam, sehingga doktrin mereka mengakar dan tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Muslim. Akibat doktrin-doktrin sesat itulah, atas nama keluarga Nabi dan seluruh hak kemuliaannya, tanpa disadari oleh siapapun di negeri ini, harta benda umat Islam pribumi yang tertipu oleh kedustaan para Habib turunan Yahudi, dengan sukarela diserahkan kepada mereka, agar dianggap sebagai muhibbin yang baik dan taat, untuk mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Seperti yang disampaikan Habib Kribo, bahwa kekayaan para Habib imigran gelap Yaman, tak lain hanyalah didapat dengan menjual agama, dan menjadikan agama sebagai komoditas bisnis mereka, yang tentu di belakang mereka ada sosok besar sebagai majikan, alias bohir, penyokong sebagian dana, sebagai sumber kekayaan bagi para urban gelap Yaman itu. Maka dari itu, mulai detik ini, bagi siapapun yang mengaku keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya menyampaikan bukti otentik dan valid atas ketersambungan nasabnya kepada keturunan keluarga Nabi, serta membuktikan lewat tes DNA dengan haplogrup jalur keturunan Hasan dan Husin. Bila kedua jalur itu dapat dipenuhi dengan baik dan benar, siapapun itu, Anda dapat kami yakini sebagai keturunan keluarga Nabi. Namun bila tidak, maka lenyapkanlah diri kalian dari muka bumi, sebelum kami yang akan melenyapkan kalian.